taruh dikurungin gitu kan. Allah kalau mengatakan kasihilah sesama manusia, kurungin aja terus. Jadi kalau hidup sesuai dengan nilai-nilai agama, kalau nilai-nilai agamanya agama Islam, nggak bakal bisa damai ya, yang ada ribut melulu. Makanya mereka ada rukun iman, ada rukun Islam ya, karena sesama Islam pun mereka nggak rukun-rukun. Teman-teman yang di TikTok, saya mau hibur teman-teman yang di YouTube dulu ya. Nah, di YouTube ada hiburan yang begini. Jadi kalau teman-teman mau lihat hiburannya apa sih, ini khusus untuk teman-teman yang nonton di YouTube. Jadi hiburan ini khusus untuk teman-teman yang ada di YouTube, yang di TikTok nggak kebagian. Makanya mendingan kalian nontonnya di YouTube channel, maka kalian akan mendapatkan hiburan yang satu ini. Geleng kepala ya. Literatur apokaliptik Islam yang menggambarkan Armageddon sering dikenal sebagai fitnah. Atau itu adalah fitnah itu adalah fitnah. Jadi fitnah itu sebenarnya bukan kebohongan ya, tetapi kejadian yang akan datang yang akan menghancurkan isi bumi. Itu sebenarnya fitnah. Ya. Al-Malhamah Al-Kubra atau perang besar, atau gaibah atau perang pengangkatan imam ke-12 dalam Islam Syiah. Nah, di dalam Islam itu percaya imam-imam itu kan 11 imam yang mereka katanya sudah mati. Kok mirip-mirip dengan 12 suku Israel ya teman-teman ya? Kalau di Kristen dari 12 suku kan ada satu suku yang hilang. Ya, suku Dan itu yang hilang. Ya toh? Lah, kalau di Islam itu mereka percaya ada 12 imam dan 12 keturunan imam. Tetapi yang satu imam ini katanya si imam yang ini dulu masuk ke gua, lalu nggak balik-balik dan tidak ditemukan jasadnya. Ya, jadi katanya menghilang atau diangkat oleh Allah ke surga gitu kan. Kok kisahnya mirip-mirip dengan siapa namanya, Enoch ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kisah-kisah mereka, dongeng-dongeng mereka, itu banyak sekali kemiripan-kemiripan dengan kisah-kisah di dalam Alkitab. Misalnya menghilangnya imam yang ke-12 ketika sedang berdoa. Ya kan, karena dia begitu sucinya diangkat oleh Allah, dipersiapkan nanti datang lagi di akhir zaman. Loh, kok mirip-mirip kisah Enoch ya? Ya. And Enoch walk with God and he is no more. Orang-orang yang soleh akan diberi pahala berupa kenikmatan jannah. Jadi kenikmatan jannah itu kenikmatan di emperan saja. Kenikmatan apa itu di emperan? Malu saya mengatakannya. Ada yang begitu kan? Malu saya mengatakannya. Kesibukan laki-laki nanti di dalam jannah adalah ya, sebenarnya ini juga ya, hal ini juga yang membuat saya keluar dari Islam. Kehidupan di jannah inilah yang sebenarnya membuat saya merasa jijik dan keluar dari Islam. Karena kenikmatan yang ditawarkan hanya untuk laki-laki. Yang perempuan cuma ngeliatin doang gitu kan, apalagi istri-istri cuma bisa ngeliatin doang, mungkin ngepelin lendir-lendir atau apa ya gitu. Di dunia dipoligami, nanti di akhirat dipoligami juga ya. Di dunia udah rebutan titit sama 3 wanita yang lainnya, nanti di akhirat rebutan titit sama 72 bidadari. Puyeng ya lo.
Parah ini Islam. Parah banget ya. Kesibukan laki-laki, coblos, perawan, coblos, perawan lagi, coblos, perawan lagi, coblos, perawan lagi, coblos lagi, perawan lagi, coblos lagi, perawan lagi. Ada lagunya nih. Gimana kalau kita nyanyi lagu dulu? Coblos lagi, perawan lagi. Oke, kita nyanyi dulu lagu Hayalan Saja. Tunggu, saya mau mainkannya dari QuickTime Player dulu biar nggak hilang ya. Benar kan? Hayalan saja. Perawan coblos, perawan lagi, coblos lagi, perawan lagi, coblos lagi. Begitu terus kesibukan Anda nyoblos-nyoblos melulu. Emang Islam kerjanya memang seneng yang coblos-coblos ya. nggak bisa lihat lobang nikmat, coblos. Istri pembantu, coblos. Pembantu, coblos. Sampai ada lihat binatang lewat, binatangnya seksi, nggak pakai celana, binatangnya dicoblos. Mungkin
Mungkin kambing-kambing Anda itu mesti dipakein celana, dipakein sarung kali ya, biar tidak terlihat begitu menggoda gitu gimana. Jadi buat Anda yang punya kambing, yang punya sapi, punya punya binatang peliharaan, punya anjing atau apa gitu ya, tolong dipakein baju, terutama di bagian kelaminnya dipakein celana, dipakein sarung, supaya tidak mengundang birahi teman-teman Islam ini. Sampai ada doanya loh, doa menggauli binatang, ada doanya. Ya teman-teman ya, wah ini luar biasa nih. Korbannya bukan lagi manusia, binatang pun jadi korban. Katanya ada ya, gue denger ada yang menyetubuhi ayam, ayamnya sampai mati semua ya. itu ada beritanya kan? Itu ada beritanya kan ya? Kalau nggak salah di surat kabar juga kan? Di surat kabar di TV pun udah masuk kan? Ada kan ya di surat kabar udah masuk, di TV One juga masuk kan, di berita-berita. Jadi laki-laki ini menyetubuhi, menggauli ayam-ayamnya pada mati. Aduh. Bener kan? Bener kan ya? Ada itu beritanya sempat tahun lalu ya Pak ya? Tahun lalu kan? Tahun lalu itu beritanya sempat heboh, ayam-ayam pada mati. Ayam-ayamnya dia yang pada mati. Disetubuhi oleh dia. Ya. Siapa nih GDS? Ya nanti kita bahas ya, Wahyu 19 ayat 7 ya. Apa maknanya? Oke. Nah. Karena ini masih menyangkut literatur apokaliptik ya. Kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas. Ya. Bukan suruh pakai pakaian untuk orang mati. Oh, apa sih beli baju pengantin. Itu Wahyu 19 itu hari orang-orang yang sudah diangkat itu yang dibangkitkan kembali. Hey. Who's that? Oh, kupikir anak kucing gua. Ya nanti ya kita bahas ya. Sebuah jejak pendapat, maksain bacanya secara letterlek, jangan alegoris. Kok maksain sih? Kitab Wahyu adalah kitab sebuah penggambaran ya. Jadi bukan letterlek, belum terjadi. Ini adalah penggambaran. Gitu yang dimaksud dengan yang berbaju ungu. Nah, itu bukan wanita datang dengan baju ungu, bukan. Tetapi penggambaran sebuah sistem dunia yang menarik hati. Misalnya sistem dunia sekarang nih, cashless, ya kan? Atau sistem dunia scanning, nggak perlu bayar pakai tunai, nggak perlu scan kartu kredit, ya. Jadi banyak sekali penggambaran. Itu kan visionnya, itu kan penglihatan Rasul Yohanes mengenai akhir zaman, dan semuanya itu digambarkan melalui penglihatan dia, gitu ya. Bukannya tidak bisa mengartikan di dalam kitab Wahyu itu letterlex. Kayak misalnya the angels of the Ephesus, malaikat-malaikat yang di Efesus. Emangnya malaikat cuma ada yang di Efesus doang? The angels of Thyatira. Nah, bingung nggak kalian? Jadi maksudnya apa ini? Semuanya itu penggambaran. Jadi kalau kitab Wahyu itu sebuah penggambaran, sebuah ilustrasi, sebuah vision, ya, seperti ini penggambarannya, gitu loh. Bukan letterlex, nggak bisa mengartikan kitab Wahyu itu sebagai letterlex, gitu loh. Kita menggunakan gaun yang
yang suci. Bukan berarti saya harus pakai baju putih-putih, bukan, tetapi kekudusan kita yang kita pakai. Ya, the armor of God kita yang kita pakai, kekudusan yang kita pakai, iman yang kita pakai, iman kita yang kudus, iman kita yang suci. Ya, yang hanya bertuhan kepada Tuhan Yesus saja, bukan Tuhannya Tuhan Yesus. Nah, itulah kekudusan, itulah pakaian kudus yang kita pakai, pakaian suci, pakaian putih yang kita pakai. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti lu semua mesti pakai baju putih-putih. Pocong pun pakainya putih-putih kan? Ada nggak pocong pakai batik? Gue tanya nih, ada nggak pocong pakainya pakai brokat? Pocong juga pakai putih-putih kan? Hah? Iya kan? Lu pikir beli kain kafan itu murah? Ayo, kain kafan itu nggak murah, mahal, ya. Jangan lu pikir kain kafan itu murah. Nanti gue kalau ke Indonesia beli kain kafan yang banyak deh, ya, buat nguburin lu pada. Otak lu yang nggak beres ya. Oke, kita lanjut ke materi. Kita lanjut ke materi ya. Sebuah jejak pendapat tahun 2012. Jadi ini ada survei ya, research atau survei tahun 2012 oleh Pew Research menemukan bahwa 50% atau lebih ya koresponden di beberapa negara mayoritas Islam, jadi seperti Turki, Malaysia, Afghanistan, Pakistan, Irak, Tunisia, Lebanon, Maroko. Kenapa Indonesia nggak ada ya? Mengharapkan Imam Mahdi kembali selama masa hidup mereka. Jadi mereka ingin sekali Imam Mahdi itu atau imam yang ke-12 ini datang. Loh, ini Sunni, Syiah sama, semuanya percaya Imam Mahdi itu akan datang. Jadi bukan cuma Syiah saja, Sunni pun percaya Imam Mahdi nanti akan datang. Khilafah terakhir itu akan datang. Ya, untuk menguasai, untuk memimpin kembali. Ini yang mereka percaya. Ini bukan Syiah ini. Ya, ini semua Islam percaya. Ya. Jangan Syiah Sunni, Syiah Sunni, Syiah Sunni. Oh, Syiah sesat, Sunni juga sesat kalau menurut Syiah. Duh, baterai gue udah turun. Ya, lanjut ya. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dalam Islam Sunni, sejumlah tanda besar dan kecil meramalkan akhir zaman. Terdapat perdebatan mengenai apakah tanda-tanda tersebut dapat terjadi secara bersamaan atau harus terjadi pada waktu yang berbeda. Nah, ini aja antara ulama berbeda pendapat, teman-teman. Antar ulama aja kagak rukun-rukun. Makanya ada rukun Islam. Sesama ulama aja, sesama ulama Sunni nih ya, sesama ulama Sunni aja gak rukun-rukun loh. Ya. Bertentangan, yang ada pertumpahan darah. Tanda-tanda yang paling besar. Nah, ini kalau di Islam ini percaya ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, ya. Perbuatan amoral seksual merajalela di antara manusia hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, sehingga mereka akan ditimpa wabah dan penyakit yang tidak dikenal oleh leluhur mereka. Kok kayak Deuteronomy 28 ya, atau Ulangan 28 ya? Mirip-mirip loh. Ini juga ada di kitab Wahyu ini. Ya. Ada di kitab Deuteronomy 28, Ulangan 28 dan kitab Wahyu. Kok mirip-mirip ya? Apakah teologi Islam, apokaliptik Islam itu niru-niru Kristen? Ya. Perbuatan amoral merajalela. Loh, bukannya Muhammad juga melakukan perbuatan amoral? Terang-terangan di depan istrinya dia menggauli, menelanjangi babunya. Apakah itu bukannya amoral? Hah? Mungkin kalau di dalam Islam menggauli babu di depan istri itu bukan amoral ya, boleh.
Ya, hukumnya boleh. Yang gak ngebolehin itu istri. Tetapi di dalam Quran dibolehkan suami menggauli babunya, yang tidak membolehkan itu istrinya. Kok mirip-mirip ya, ada orang mengatakan di dalam Kristen itu boleh poligami. Ayatnya segudang, ayatnya sekeranjang. Di Alkitab ayatnya sekeranjang mengenai Kristen boleh poligami, yang tidak membolehkan itu gereja. Kok mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Nah, kalau dia Islam, hal yang wajar. Di dalam Al-Quran diperbolehkan berpoligami, ayatnya sekeranjang di dalam Al-Quran. Yang tidak membolehkan Anda berpoligami adalah istri Anda. Benar nggak? Iya kan? Ini gue nggak tahu nih yang ngomong ini sebenarnya Islam atau Islam nyamar apa gimana, nggak ngerti deh gue. Coba kita simak kembali ya. Kita simak kembali nih. Di dalam orang Kristen itu boleh poligami. Di dalam Alkitab orang Kristen boleh poligami. Ayatnya sekeranjang. Yang tidak membolehkan poligami itu gereja. Bandingkan dengan yang ini. Di dalam Al-Quran Allah membolehkan untuk poligami, ayatnya sekeranjang. Saya bisa buktikan di Al-Quran itu ayat-ayat poligami banyak. Yang tidak membolehkan kamu poligami, yang melarang kamu poligami adalah istrimu. Benar kan? Nah, hiburan saja teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa berpikir. Itu loh, ya kan? Iya, saya ini mau mencerdaskan bangsa. Ya, supaya Anda juga berpikir. Ya, kita serang pemikirannya nih, ajaran Islamnya ini yang kita serang, ya. Kok niru-niru Kristen? Ya kan? Kok niru-niru kitab Kristen ya? Kok mirip-mirip ya? Kok mirip-mirip ya? Masalahnya kalau yang di kitab Kristen itu ada di dalam kitabnya. Nah, kalau yang di Islam ini cuma apa kata ulama, ijma ulama, menurut hadis. Hadis itu kan kumpulan dongeng. Hadis itu teman-teman kumpulan dongeng. Ada komal yang komal dongeng. Isinya gosip aja, gosip. Dari si A, ini dari si A, dari si A, dari si A, dari si B, A1, A1, A1. Si Reda ngancem nih kan. Nanti kita bongkar ya video Dewi Bulan. Ambil aja di YouTube gue, di Facebook gue banyak video-video gue masa lalu. Tapi ingat di Facebook gue itu separoh gue dulu masih Islam, separoh gue agnostik, separoh gue Kristen. Jadi lu mesti pisahkan dulu mana yang ketika gue Islam, mana yang ketika gue agnostik, mana yang ketika gue sudah Kristen. Gitu loh. Ya. Karena gue lah yang paling lama di Facebook. Lu pada belum nongol Facebook, gue udah lama di Facebook. Ya, gue dari zamannya apa sih, Friendster, zamannya MySpace gitu ya. Nah, itu zaman gue dulu tuh, hahaha. Itu zaman gue masih agnostik, KTP gue masih Islam. Status agnostik, KTP masih Islam. Jadi teman-teman di dalam Indonesia sendiri banyak yang KTP-nya masih Islam tapi mereka sudah agnostik. Banyak loh. Banyak banget. Ada beberapa orang yang KTP-nya masih Islam, ya itu nanya saya soal ajaran-ajaran Islam sendiri. Nanya, itu di mana ya Bu? Yang mengenai si Muhammad begini di mana ya Bu? Itu di mana ya Bu? Itu di mana ya Bu? Aku tanya, kamu ini kepercayaannya apa? Lalu jawabnya, sebenarnya KTP saya masih Islam, tapi kok saya udah nggak damai dengan Islam, udah apa sih, nggak percaya dengan Islam. Artinya kan dia sudah agnostik kan? KTP masih Islam, tetapi keyakinan hatinya sudah meninggalkan Islam.
Gitu loh. Saya juga dulu begitu. Keluar dari Islam, KTP masih KTP Islam, kelakuan masih kelakuan Islam. Gitu ya. Perbuatan amoral tadi ya, orang-orang berbuat curang dalam timbangan dan ukuran bisnis perdagangan dan akibatnya mereka dilanda kelaparan, malapetaka dan penindasan. Kok kayak Indonesia ya? Di Amerika nggak ada ya orang kelaparan, tetapi di Indonesia banyak sekali orang kelaparan. Bahkan di negara mayoritas itu yang kelaparan itu di negara-negara yang Islam. Allahnya kemana? Kalau di negara-negara kafir, nggak ada itu orang kelaparan. Kalau Anda lihat itu homeless ya, yang ya, apa sih, peminta-minta, pengemis yang homeless lah ya di Amerika, itu bukan karena mereka kelaparan, tetapi karena pilihan hidup. Ya, mereka tidak diterima di dalam society karena mereka pakai obat-obatan ya, obat-obatan terlarang. Keluarganya tidak mau terima, mereka tidak mau direhabilitasi atau mereka kabur dari rehabilitasi. Nah, jadi mereka memilih untuk tinggal bebas, tidak ada aturan, maka mereka tinggal di jalanan. Bukan berarti mereka itu kelaparan. Ya. Tidak ada warga negara Amerika tuh kelaparan. Ya. Dulu waktu bisnis gue jatuh, sejatuh-jatuhnya bangkrut ya, gue juga gak kelaparan. Pemerintah bantu ya. Mereka menahan sedekah dan menimbun harta mereka, dan hujan ditahan dari langit-langit mereka. Kok kayak Indonesia yang penuh dengan korupsi ya? Mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, dan Allah memungkinkan musuh-musuh mereka untuk mengalahkan mereka dan mengambil bagian dari apa yang ada di tangan mereka. Lah, Muhammad kan udah mati, Allah kan juga udah nggak ada semenjak Muhammad udah nggak ada. Jadi perjanjian apa yang dimaksud ini? Ya, perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya. Rasul udah mati, Allah juga mati sesuai dengan bersamaan dengan matinya si Muhammad. Laki-laki dan perempuan terlibat dalam sihir, syirik. Mereka berkeliling dunia dengan malaikat melekat pada jin menyebabkan kesukaran. Lah, di zaman Musa pun udah ada. Ya. Di zaman Musa pun udah ada pada mainan sihir. Kenapa nggak kiamat di zaman Musa? Tanda-tanda besar lagi. Kecuali jika para pemimpin mereka, ini saya lihat sampai baterai saya udah mulai minim, ini saya matikan ya teman-teman ya. Kecuali pemimpin mereka memerintah sesuai dengan kitab Allah dan mencari semua kebaikan yang dari apa yang telah Allah wahyukan, maka Allah menyebabkan mereka saling berperang. Justru kebalik, kalau semua negara pakai kitabnya Allah, habis semua isi muka bumi ini. Ya, kalau kita pakai kitabnya si Allah, semua negara nih pakai kitabnya Allah, pakai Quran. Yang pertama habis itu adalah perempuan. Habis perempuan lalu binatang. Terbukti ada yang menyetubuhi ayam, ayamnya pada mati semua. Gue sih gak kebayang aja kalau berita ini ada di Amerika gitu loh. Aduh, gue nggak ngebayang itu. Penaklukan Konstantinopel, lah kan udah terjadi, kok nggak kiamat-kiamat? Hah? Matahari akan terbit dari barat pada hari Jumat. Waduh. Mataharinya lupa, harusnya akan terbit dari timur gitu kan. Muter. Terbitnya dari barat gitu kan. Ini matahari linglungnya hari Jumat doang. Jadi ada hari ketika matahari linglung, itu hari Jumat. Gue kalau ngelihat
kalau mikirin lagi teman-teman ya, mikirin lagi khotbah-khotbah, ceramah-ceramah ustadz-ustadz ya, ustadz itu di majelis-majelis taklim dulu kan, gue sering banget ke majelis taklim. Kalau gue inget lagi gitu ya, gue tuh ketawa sendiri ya. Saya bersyukur dulu saya pernah Islam. Jadi saya mengetahui betapa blow-onnya ajaran ini. Saya bersyukur banget saya dulu pernah Islam, dan saya tidak menyesali saya pernah Islam. Saya tidak menyesali saya khatam Quran. Saya tidak menyesali apa yang sudah terjadi di belakang. Justru apa yang sudah terjadi di belakang itu bisa saya pakai di hari ini. Ya, atau untuk belajar. Kita belajar hari ini karena masa lalu kita. Ya toh? Karena kita punya masa lalu, kita belajar dari masa lalu kita. Ya, bagaimana kita membangun masa depan itu dimulai dari hari ini. Sekarang kita belajarnya ngapain? Kalau kita belajarnya cuma ngegosipin orang, kamu nggak bakal cerdas, makanya DO melulu. Ya. Makanya gue bilang jangan berteman sama orang-orang jelek, karena hatinya mungkin jelek juga. Ketularan loh. Jelek itu menular, teman-teman. Gue kasih tahu, jelek itu menular. Kita habisin dulu halaman ini ya. Halaman ini kita habisin. Lalu saya mau cabut materinya ya. Karena saya butuh spot untuk charging ya. Sangkakala pertama akan dibunyikan dan seluruh umat manusia yang tersiksa akan mati, diikuti oleh periode 40 tahun di mana pada akhirnya asap akan menyelimuti dunia selama 40 hari 40 malam. Tersiksa mati selama 40 tahun. Ini mereka dapatnya dari mana? Kalau nggak salah ini dari Zoroaster nih ya, periode 40 tahun di mana pada akhirnya asap akan menyelimuti dunia selama 40 hari. Nah, ini mereka dapat ini saya belum tahu nih, kayaknya dari Zoroaster. Karena Islam itu kan kumpulan kepercayaan. Diambil dari Hindu, diambil dari Buddha, banyak sekali diambil dari Zoroaster. Ya, diambil dari Kristen, dari Yahudi, dari semua agama-agama nenek moyang, ya, dikumpulin semua. Nah, ini yang lucu lagi nih ya. Al-Quran akan dibawa ke surga. Bahkan yang hafiz, orang-orang yang hafal Quran, itu tidak akan mengingat ayat-ayatnya. Quran gue mana sih? Jadi ini Quran saya ini bakal terangkat ke surga, naik ke surga. Itu semua Quran yang ada di muka bumi itu semuanya naik ke surga. Ya teman-temannya, naik ke surga. Kita bisa ngelihat ini buku tiba-tiba naik ke surga. Katanya kembali kepada Allah. Semua Quran di muka bumi akan kembali ke Allah. Terbang nih Quran. Wah, terbang gitu kan. Waduh. Dan orang yang menghafal Quran tiba-tiba lupa. Semua orang yang hafal Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiba-tiba lupa. Bacaan-bacaan sholat lupa semua. Ya, itu dulu ya di halaman ini ya teman-teman, karena udah mulai tipis ini baterai saya. Ntar ya, saya akan kembalikan ke dalam yang ini. Keynote saya matikan. Ini emang saya mesti beli laptop baru ini. Eject.
teman-teman, saya eject dulu SSD card saya ya. Ramadan, oke, sudah bisa. Saya charging lagi. Ada hal yang mesti gue beli tapi gue lupa apa namanya gitu loh. Kayaknya charging port itu yang mesti gue beli ya. Teman-teman, kita hibur dulu dengan lagu ya. Ini lagu favorit kalian yang baru